Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru semua. Berjumpa kembali dengan saya, Irma Natalia, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas modul 2.1, koneksi antar materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses yang komprehensif dan fleksibel, mencakup perencanaan, persiapan, dan penyampaian pengajaran untuk mengakomodasi keberagaman kebutuhan belajar murid di dalam kelas. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru akan mempertimbangkan siapa yang mereka ajar, apa yang mereka ajar, di mana mereka mengajar, dan bagaimana mereka mengajar. Carol Ann Tomlinson dari University of Virginia menyatakan bahwa mendiferensiasi pembelajaran juga berarti mengguncang apa yang terjadi di kelas, sehingga murid memiliki banyak pilihan untuk menerima informasi, memahami ide, dan mengekspresikan apa yang mereka pelajari. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, melakukan asesmen berkelanjutan, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, dan melakukan manajemen kelas yang efektif. Mendefinisikan tujuan pembelajaran secara jelas berarti guru harus paham akan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran agar dapat menentukan bagaimana guru dapat membantu murid-murid untuk mencapainya. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, yaitu dengan menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik baik kognitif dan non-kognitif berdasarkan kebutuhan belajarnya. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Aspek minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Aspek profil belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien, bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, dan juga pengaruh budaya di sekelilingnya. Asesmen berkelanjutan berarti dalam praktik pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada asesmen. Asesmen formatif memungkinkan guru untuk mengenal murid dengan lebih baik. Oleh karena itu, guru dapat membuat keputusan terbaik demi menantang murid dengan tepat dan melibatkan murid dalam pembelajaran. Lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar berarti lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif untuk belajar, serta memberikan dampak positif pada proses pembelajaran murid. Manajemen kelas yang efektif. Guru mengerahkan segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi siswa untuk belajar. Guru dapat menerapkan strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran secara tepat, yaitu melalui diferensiasi konten, proses, dan juga produk. Diferensiasi konten berarti guru menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Diferensiasi proses, di mana guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajarinya. Diferensiasi produk, guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati.
Pertanyaan selanjutnya, bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Adapun keterkaitan antara materi modul 2.1 dan modul 1.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana guru berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antara materi modul 2.1 dan modul 1.2 yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus mengimplementasikan nilai-nilai dan perannya sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, inovatif, dan kolaboratif untuk menciptakan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid melalui kurikulum Merdeka Belajar. Keterkaitan materi modul 2.1 dan modul 1.3, yaitu pembelajaran berdiferensiasi bisa menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak dan prakarsa perubahan yang berpihak pada murid. Keterkaitan materi modul 2.1 dan modul 1.4 dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid perlu adanya kesepakatan belajar, yaitu membuat keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai budaya positif yang diharapkan. Kesimpulan dari koneksi antar materi, pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memiliki nilai mandiri, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid, yang menjadi komponen utama dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, di mana murid sebagai subjek pembelajar dengan segala kebutuhan mereka yang beragam. Guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang bisa memfasilitasi setiap keberagaman peserta didik, sehingga bisa terwujud budaya positif bagi murid dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Demikian video koneksi antar materi, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Guru Penggerak.